Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kasju, ya. Oke, di sini ada yang komen di sini di channel saya, ada yang request ya intinya. Gan untuk settingan klien sebagai repeater dan bisa buat voucheran dengan aman. Bagaimana settingannya? Saya punya AP sebagai penembak sinyal dan AP satunya lagi sebagai klien rumahan yang juga bisa buat voucheran kan. Bagaimana settingan amannya agar voucher aman hanya untuk satu perangkat HP ya. Oke, itu dari Mas Ipan ya. Nah, untuk sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana bagaimana ya settingannya. Oke, langsung saja. Di sini saya punya dua ya. Di sini saya punya dua akses point. Yang pertama ada akses point itu sebagai eh, pemancar sinyal ya, dan yang kedua sebagai klien atau repeater ya di sini. Oke, kita langsung masuk ke settingannya. Oke guys, nah ini dia settingan dari yang akses point ya. Kita langsung masuk ke settingan yang oke, ini settingan yang satu lagi yang klien ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan di dalam menyeting access point itu ya? Nah, di sini ada tadi ada yang ngomen, jadi gimana settingannya sebagai klien ini sebagai repeater dan juga aman untuk voucheran ya. Hanya untuk satu perangkat handphone. Nah, sebenarnya di sini atau di TP-Link CPE 3 CPE 220 ini, di sini ada beberapa mode ya, ada access point, ada client, repeater, bridge, AP router, sama AP client router. Nah, apa sih perbedaan repeater sama bridge ya? Nah, untuk repeater ini adalah dia sebagai penambah jangkauan ya. Lebih enak pakai repeater atau pakai bridge itu tergantung opsional ya, itu tergantung pilihan kita. Kita inginnya yang mana. Nah, kalau saya lebih enak itu pakai repeater. Nah, kenapa? Kalau pakai repeater ya, itu enaknya itu kita tidak perlu ada settingan lanjutan ya. Itu enaknya. Jadi tinggal menyesuaikan dari AP pusat. Nah, yang harus menjadi powernya itu adalah AP pusat. Nah, gimana caranya? Yaitu kita harus memilih channel yang tepat, ya, channel yang tepat dan juga nggak banyak yang itunya ya, channel yang benar-benar kosong. Nah, untuk settingan klien mode repeater itu yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus rubah dulu modenya ke mode repeater sini. Kalau sudah, kita langsung masuk ke wireless di sini. Nah, di settingan wirelessnya di sini menyesuaikan ya. Kalau saya regionnya lebih pilih Cina ya. Kenapa? Karena kita bisa memberikan power yang tinggi. Ya, kalau kita milih Indonesia maka powernya nggak akan tinggi. Nah, di sini mode yang dipilihnya saya pilih yang BGN. Kenapa tidak BG aja atau B aja atau N aja ya? Nah, saya sudah coba-coba. Yang pertama saya sudah coba G aja dan ternyata memang stabil, cuman kurang speed ya. Di sini channel yang dipilih adalah 20 atau 40, jadi dia fleksibel. Saya pernah coba yang 20 aja sama yang 40 aja. Itu beda ya. Kalau kita pakai yang 20/40 ini dia bisa menyesuaikan sendiri. Nah, di sini maksimal TX rate-nya. Di sini kita menggunakan MCS 15. Nah, kenapa? Kalau kalian, oke, ini saya jelaskan untuk TX rate ya. Kalau kalian ingin mengejar speed, maka kita pilih yang MCS 15. Ya.
Kalau kalian mengudag speed, misalkan mengudag untuk YouTube ya, lalu TikTok dan lainnya, maka kita pilih yang MCS 15. Tapi kalau kalian inginnya itu ke game, maka kita cukup hanya pilih yang MCS ini aja, yang MCS 5 aja. Oke. Kita cukup pilih yang MCS 5 aja. Kalau kita hanya untuk game ya. Itu tentang TX Red. Selanjutnya transmit power. Nah, transmit power di sini saya gunakan 23. Kenapa saya gunakan 23? Saya sudah coba-coba kalau menggunakan mode repeater ya di sini. Kalau saya fullkan 30, ini memang dia jangkauannya luas, tapi dia tidak stabil. Saya sudah dicoba di 29 juga sama, dan ternyata lebih enak, lebih cocok di 23. Nah, saya pakai MCS 15 mengejar speed, tapi saya juga mengejar apa? Mengejar untuk stabilnya. Maka di sini saya pilih powernya 23. Dan saya sudah uji coba dan ternyata di 23 ini memang enak ya. Cuman kelemahannya adalah dia memancarkannya tidak sejauh kalau kita memberikan power di 29 atau 28. Nah, selanjutnya adalah kita pilih nih. Pilih kemana kita nembaknya. Ya, kita pilih nembaknya kemana, kita cari yang sinyalnya yang paling baik ya di sini. Ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya di sini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita pilih distance. Distance di sini adalah rank ya. Di sini kita bisa diisi dari 0 sampai dengan 27,9 km. Nah, saya selalu menyarankan maksimal 8. Kita gunakan 8 saja. Kalau lebih dari 8, saya sudah coba, itu tidak worth it sama sekali. Ya. Sangat-sangat tidak stabil. Maka kita pilih distance-nya di 8 km aja. Apalagi selanjutnya ada short GI, kita nggak perlu. Lalu di sini ada WMM, kita juga nggak perlu. Cost kita nggak perlu. AP isolation kita nggak perlu. Jadi ini nggak perlu ada yang dicentang supaya lebih maksimal, gitu ya. Kalau sudah, tinggal kita di-apply dan kita lihat di sini. Nah, di sini ya, di wireless signal quality, kalau kalian ingin mendapatkan koneksi yang bagus, ini saya sarankan yang pertama, minimal signal strength-nya adalah di angka 75 ke bawah. Minus 75 ke bawah. Lalu noise harus selalu di atas 100. 101, 102, 106. SNR minimal sekali adalah 25 dB. Minimal 25 dB. Di bawah 25 dB saya nggak sarankan, lebih baik Anda cari tempat lagi atau mungkin tingginya ditambah lagi. Ya. Minimal 25 dB. Kalau ingin baik, enak gitu ya. Nah, ini yang paling penting adalah ceceki. Ceceki di sini nggak perlu harus 100, yang penting stabil dia. Ya. Jangan sampai dari 100 anjlok langsung ke 70, anjlok langsung ke 80, balik lagi ke 100, anjlok lagi ke 60. Itu nggak disarankan. Harus stabil, misalkan dari 100, bolehlah turun ke 99, 90, balik lagi ke 95, 100, balik lagi. Nah, itu stabil. Jangan sampai anjlok-anjlokan. Kalau anjlok-anjlokan, wah itu parah. Itu nanti koneksinya jelek. Ya. Nah, itu aja ya untuk settingan repeater di CPE 220 ya. Insya Allah kalau kalian menggunakan settingan ini sangat worth it sekali, enak ya. Dan ini juga bisa untuk voucheran ya. Voucher enak ini. Voucheran enak. Ini bisa setiap misalkan ada satu laptop atau satu handphone yang connect ke hotspot itu, maka dia akan langsung login. Ada handphone lagi, maka dia akan minta login lagi. Tinggal beli voucher aja, langsung dia connect. Dan itu hanya untuk satu handphone ya. Untuk satu handphone ya. Nah, kalau misalkan kita ingin
menggunakan dua handphone atau satu akun untuk dua handphone, maka di settingan mikrotiknya kalian pilih bisa share-nya itu dua. Maka itu bisa oleh dua handphone atau dua perangkat dalam satu akun. Oke, terima kasih, begitu saja. Ya, saya nggak akan ngebahas untuk settingan access point. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana itu?